Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan salam sukacita oleh Roh Kudus. Dan mari kita akan mengawali ibadah hari ini dengan berkata, "Ku berharap hanya padamu Yesus." Satu-satunya yang membuat kami teduh dan tidak menjadi gentar menghadapi apapun di permukaan bumi ini, Tuhan. Apapun yang iblis dakwakan di hadapan-Mu terhadap diri kami, karena Engkau menjadi pembela kami, Engkau menjadi sandaran kami, Engkau menjadi jaminan hidup kami. Amin. Baik yang sekarang dan juga yang akan datang. Oleh sebab itu ya Roh Kudus, biar Engkau bekerja di antara kami, sehingga ibadah kami benar-benar kami tujukan hanya kepadamu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatan kami. Hadirlah ya Roh Kudus dan berkaryalah dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang hidup dengan iman, bukan dengan penglihatan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulaikan ibadah kami. Amin. Amin. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Firman Tuhan. Mari kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang yang membawa kita di jalan kemenangannya. Saya undang Bapak Ibu yang di gereja, yang di rumah, kita akan bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Ku Diberi Kuasa dari Raja Mulia. Kami memakai iman kami. Kami mau memakai kuasa dari Roh-Mu yang kudus. Penuhkan hati kami.
Penuhi hidup kami dengan kasih dan kebenaran-Mu, Bapa. Haleluya. Penuhi sekarang, Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku.
satu persatu Bapa. Kami yang bisa berdiri, kami yang bisa beribadah sambil duduk, bahkan yang sedang terbaring saat ini pun Engkau melihat hati kami Bapa. Engkau tidak melihat rupa kami. Karena itu mari Roh Kudus bekerjalah saat firman-Mu dibentangkan Tuhan, sehingga kami hidup oleh iman, bukan oleh apa yang dilihat mata. Karena dunia ini akan semakin gelap dan lenyap oleh segala keinginannya Bapa. Tetapi orang yang hidup oleh-Mu, oleh Roh-Mu, oleh firman-Mu Tuhan, akan tinggal tenang. Karena itu bersabdalah Tuhan di telinga kami, di hati dan pikiran kami. Bekerja, kami percaya bahwa Engkau Tuhan bekerja jauh lebih banyak dari yang kami doakan, dari yang kami pikirkan. Jamah hati kami Tuhan, sehingga tidak satu pun dari kami yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia yang begitu mengerikan ini. Terima kasih, kami percaya Allah ada. Allah ingin memberi upah bagi kami yang sungguh-sungguh mencari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa, kita beribadah bersama-sama pada pagi hari ini, baik yang di gereja, yang di rumah, bahkan di waktu yang akan datang, yang akan mengikuti ibadah online kami GPD Cikareng. Saya ucapkan juga shalom, selamat pagi, dan sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengambil tema perjalanan iman Abraham atau Abraham bagian yang pertama. Sebagaimana ada ayat firman Tuhan katakan bahwa perjalanan kita bukan dengan penglihatan, tapi dengan iman kepada Yesus Kristus selama kita masih hidup di dunia ini. Dan bicara iman, maka kita tidak akan belajar tentang iman Abraham saja, tetapi juga kesetiaan dan ketaatannya. Karena kata iman itu dalam bahasa Greek atau Yunani dipakai kata pistis. Itu kata benda, dan di dalamnya ada 3 hal, yaitu percaya, setia, dan taat. Jadi kalau kita bicara saya beriman sama Yesus, tapi kita nggak punya kesetiaan dan nggak punya apalagi ketaatan, kita belum layak menyebut orang yang beriman. Kesadaran ini harus ada, dan kita akan belajar itu secara lebih teliti dari kehidupan Abraham yang Allah sudah tetapkan menjadi bapa segala orang percaya. Jadi siapa saja yang percaya Yesus itu dihisapkan menjadi keturunan Abraham secara rohani. Keturunan Abraham adalah sejumlah besar bangsa Israel khususnya, dan bangsa-bangsa lain secara fisik. Tetapi yang secara rohani adalah setiap orang yang percaya Yesus dihisapkan menjadi keturunan Abraham. Tuhan menetapkan Abraham sebagai bapa segala orang percaya karena dia punya iman, dia punya kesetiaan, dia punya ketaatan yang luar biasa. Walaupun ada proses di dalamnya sampai Abraham mencapai top level dalam imannya, yaitu ketika mempersembahkan Ishak, anak tunggalnya, sebagai korban yang diminta Tuhan, padahal Tuhan cuma mengujinya. Baik, kita akan melihat ini dari awal. Sekarang kita lihat latar belakang Abram. Dulu namanya Abram ya, sampai nanti alam berubah jadi Abraham. Jadi saya tetap pakai nama Abram dulu sampai nanti dirubah oleh Allah ini menjadi Abraham. Saya sudah pernah menyinggung ini ketika saya khotbah tentang El Shaddai. Ya, Abram Bapa yang mulia, karena begitu luar biasa ketaatannya Tuhan rubah menjadi Abraham, Bapa sejumlah besar bangsa. Pertama latar belakang Abram. Abram adalah generasi manusia yang ke-20. Dihitung dari Adam dan Hawa sebagai generasi manusia pertama. Saya catat di situ ya, Adam yang pertama, kedua Set putranya, ketiga Enos putra Set, demikian seterusnya. Keempat Kenan putra Enos, kelima Mahalael putra Kenan, keenam Yared putra Mahalael, ketujuh Henoh putra Yared, 8 Metusala putra Henoh, ke-9 Lameh
putra Metusala, dan ke-10 adalah Nuh, putra Lameh. Nuh kita tahu punya 3 putra, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Nomor 1 sampai 11 itu ada dalam Kejadian pasal 4 dan 5. Dari Sem lahir putra Arpaksad yang ke-12, 13 Selah. Dari Selah lahir Eber 14, dari Eber lahir Pelek 15, dari Pelek punya putra Rehu nomor 16, 17 Seru putra Rehu, 18 Nahor putra Seru, dan 19 itu Terah ayahnya Abram, dan 20 Abram, Nahor, dan Haran. Terah punya tiga putra ya. Ini nomor 11 sampai 20 saudara bisa pelajari di Kejadian pasal 11 ayat 10 sampai dengan 26. Ini saya ada PR di sini. Jadi saudara harap buat juga ya PR-nya. Kalau saudara senang firman Tuhan pasti saudara bukan beban, malah senang bikin PR-nya. Dari Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa sampai zaman Abram ada jarak waktu berapa lama? 20 generasi. Dari manusia pertama Adam sampai Abram itu berapa lama waktunya? Itu bisa dihitung. Ya, saudara bisa hitung itu. Dari silsilah ini kalau saudara lihat bisa dihitung. Oke. Nanti saudara kasih jawaban japri aja ke saya ya. Ke WA saya, siapa tahu ada hadiahnya yang betul. Baik, sekarang latar belakang yang kedua, itu secara generasi manusia itulah Abram. Sekarang yang kedua, latar belakang Allah menyatakan dirinya kepada Abram. Ini juga ada backgroundnya, latar belakangnya. Abram adalah keturunan dari Sem, putra Nuh. Ya, tadi silsilahnya sudah jelas. Ada nubuatan Nuh kepada ketiga putranya. Jadi Sem itu generasi ke-11, Nuh 10, Abram 20. Ada nubuatan Nuh kepada ketiga putranya. Mari kita lihat bersama-sama nubuatan itu. Kejadian pasal 9 ayat 24 sampai 27. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, ayat 25 berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Masing-masing putra Nuh mendapatkan satu nubuatan tentang masa depan mereka nanti sesuai dengan perbuatan mereka. Ya, kita sudah tahu peristiwa ini, bagaimana ketika Nuh adalah orang pertama yang membuat kebun anggur. Mungkin karena buah anggurnya banyak, mungkin disimpan berhari-hari, mungkin terjadi fermentasi seperti itu dengan sendirinya. Ya, saya kurang tahu, dan akhirnya ketika dia minum dia belum ngerti dan mabuk. Dan kita sudah tahu peristiwa ini ketika Nuh kedapatan telanjang mabuk, karena Ham bilang kepada dua saudaranya Sem dan Yafet, papa mungkin mabuk nggak pakai pakaian. Dia melihat itu dan menceritakan, tetapi Sem dan Yafet ketika mendengar berita itu dari Ham, mereka masuk ke kamar ayahnya dengan satu di sana, satu di sini, bawa kain, dengan sambil mundur berjalan, tidak melihat ketelanjangan ayahnya, ditutupin. Nah, ini satu pelajaran juga ya. Walaupun orang tua kita mungkin banyak kekurangan, ya namanya manusia, kita juga mungkin lebih banyak kekurangan dari orang tua kita. Tapi jangan seperti Ham, menceritakan kekurangan orang tua, bisa orang tua jasmani, bisa orang tua rohani, di luaran. Itu pelajaran pertama, saudara. Menutupi. Makanya sudah lihat kepada disebutnya Kanaan. Kanaan ini salah satu putra Ham. Bukan ucapan berkat tentang masa depan, tetapi kutuk menjadi hamba bagi saudara-saudaranya. Saudara lihat tetapi kepada Sem dan Yafet berbeda. Saya baca dulu yang buat Yafet ya. Ayat 27. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet. Secara sejarah bangsa-bangsa, pada umumnya Sem itu di Asia,
enggak seluruhnya, mungkin ada yang menyebar, kawin dan menikah dengan keturunan Yafet atau apa. Keturunan dari Ham pada umumnya di Afrika, ada juga di Kanaan. Nanti kan Kanaan itu kan jadi sebuah negara di mana itu yang Tuhan janjikan buat Abraham, seperti itu. Yafet pada umumnya di Eropa. Maka sudah lihat nubuatan tentang Yafet. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet. Dahulu cuman di situ aja, makanya permulaan manusia di sekitar Laut Tengah. Laut Tengah itu kan ada tiga benua, Asia, Eropa, dan Afrika. Makanya disebut Laut Tengah. Seperti dikatakan nubuatan buat Yafet, meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet. Jadi kan kemudian pada abad keberapa, mungkin 14 atau 13, dari Eropa kan menemukan benua Amerika. Ya kan, kalau saya tidak salah dari ekspedisi dari Spanyol, sebenarnya ekspedisi itu berapa kali dari Spanyol, mungkin dari negara lain, sampai akhirnya ketemu. Demikian juga Australia. Dan juga lihat, perhatikan nubuatan untuk Yafet. Dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Beberapa abadnya lalu kan bangsa Eropa pada umumnya sudah jauh lebih maju dalam segala hal dibandingkan yang di Asia atau apalagi Afrika. Dan mereka kan kemudian banyak menjajah, ya kan? Banyak menjajah di Asia. Ke Tiongkok juga pernah, Indonesia pernah, 3,5 abad dijajah Belanda. Dan itu nubuatan ayat ini, nubuatan Allah lewat Nuh, seorang yang benar, seorang yang hidupnya tidak bercela, dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Tetapi kita lihat nubuatan buat Sem. Ayat 26. Terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Terpujilah Tuhan Allah Sem. Terpujilah Tuhan, kata Tuhan di sini dalam Ibrani dipakai kata Yehova. Dan Allah dipakai kata Elohim. Khotbah saya bulan yang lalu kan bicara soal Elohim, ya. Jadi terpujilah Yehova Elohim Sem. Dan inilah saudara, dari nubuatan Allah lewat Nabi Nuh ini, terpujilah Yehova Elohim Sem ini, maka Allah kemudian memilih Abram, keturunan ke-20 dari awal. Kalau dari Nuh keturunan ke-10 mungkin begitu, untuk menyatakan dirinya ini. Latar belakang mengapa Allah menyatakan diri kepada Abram, karena ada nubuatan tentang terpujilah Yehova, terpujilah Tuhan Allahnya Sem, Allah Sem, terpujilah Yehova Elohim Sem. Allah menyatakan dirinya kepada Abram di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim, di daerah Mesopotamia, menggenapi nubuatan yang dikatakan oleh Nuh, terpujilah Tuhan Allah Sem. Kejadian 11 ayat 27 dan 28. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim. Jadi Ur-Kasdimlah tempat di mana Terah dan juga Abraham dilahirkan dan dibesarkan. Kadang disebut juga Ur. Ada yang bilang Ur, ada yang bilang Ur-Kasdim. Ur-Kasdim, kenapa Kasdim ini satu suku bangsa yang memang mendiami di daerah tersebut, sehingga sering disebut juga Ur-Kasdim, seperti itu. Kisah Para Rasul 7 ayat 2. Ini ketika Stefanus memberitakan Injil dengan berani, dia diseret dan dibawa ke mahkamah agama, dan kemudian di hadapan imam besar dia ada dituduh macam-macam. Dan ini jawab Stefanus banyak, saya hanya akan ambil karena ada sangkut pautnya juga dengan Mesopotamia. Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah, Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abram ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran." Mesopotamia
dalam bahasa Grekanya itu artinya ada di antara sungai-sungai. Dan Ur-Kasdim adalah salah satu kota dan banyak kota di Mesopotamia ada di sana. Ya, jadi di antara dua sungai, tentu tanah yang ada di antara sungai, dan sungai ini adalah sungai Efrat dan Tigris. Ini sungai yang mengalir dari Irak, daerah Irak kalau sekarang, sampai jauh ke Syria, mungkin ke Turki bagian selatan, dan sebagainya. Satu sungai yang sangat panjang. Jadi bisa dibayangkan satu tanah di antara dua sungai besar, tentu tanah itu akan sangat subur, saudara. Ini Mesopotamia seperti itu. Makanya Ur-Kasdim, nanti juga Haran, itu satu kota perdagangan yang sangat terkenal, sangat maju. Karena lokasinya seperti itu. Ya mungkin Indonesia termasuk salah satu negara yang tanahnya gemari Pak Rodinawi katanya. Sangat subur, seperti itu, saudara. Ya, jadi kita lihat petanya, walaupun mungkin nggak terlalu jelas. Mungkin petanya ini nggak terlalu jelas. Ini sayang petanya kurang jelas. Oh, di sini, ini. Ini Teluk Arab. Ini Sungai Efrat ini. Ini kalau sudah sini ke Syria, ya. Ini Sungai Tigris. Dan ini daerah Mesopotamia. Nih. Diapit dua sungai besar dan Ur-Kasdim kira-kira di sini. Haran kira-kira di sini. Saudara ingat ketika Allah membuat Taman Eden untuk kehidupan Adam dan Hawa, ada 4 sungai yang mengalir di Taman Eden. Yang di gereja ada yang tahu sungai apa aja? Iya, Efrat, Tigris, Pison, Gihon. Ketika air bah datang menutupi seluruh dunia dan sesudah kering, hanya tinggal 2 sungai ini, Efrat dan Tigris. Gihon dan Pison udah nggak ada. Jadi kalau orang banyak menduga bahwa Adam dan Hawa, Taman Eden itu ada di sekitar sini, mungkin di sini, karena 4 sungai itu kan melewati Taman Eden, kata firman Tuhan. Jadi ini nggak salah juga menurut saya, sekitar sinilah Taman Eden. Ini Ur di sini. Perkembangan manusia kan dari sini, makanya menuju Israel, nanti di sini Laut Tengah, ya kan, ini Afrika, ini Asia, ini Eropa, ini. Perkembangan manusia dari Adam dan Hawa kan seperti itu. Ya. Dan firman Tuhan kepada Abram dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 3, saya beri judul di situ. Perintahnya kepada Abram, pergilah dari lingkunganmu dan 7 berkat Allah yang luar biasa menantimu. Kita lihat, kita baca dari ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, negeri yang secara segala segi itu zona sangat nyaman, subur, ya kan, maju peradabannya, negeri yang perdagangan dapat dikatakan seperti itu, jadi sangat ramai. Pergi dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Belum jelas di sini Kanaan akan, gitu kan? Tapi iman, kalau kita sungguh beriman sama Tuhan, kadang-kadang kita nggak perlu banyak bertanya. Tuhan, ini masa depan kami mau kemana? Di mana Tuhan? Ya kan, nggak perlu banyak bertanya, apalagi mengeluh, apalagi bingung. Sebenarnya kan iman itu yakin. Itu salah satu definisi iman, ya, tidak perlu banyak bertanya, tidak perlu banyak macam-macam dengan Tuhan, pokoknya percaya aja. Makanya lagu-lagu lama kadang-kadang saya senang karena kata-katanya sederhana, musiknya sederhana, tapi kelebihannya adalah kata-katanya itu hidup. Karena mungkin seperti itulah hidup sang penciptanya. Kan ada lagu lama,
Saya saja yang beri kita menang di dalam darahnya. Percaya yang beri kita menang. Percaya saja. Jadi kalau kita banyak bertanya sama Tuhan, karena kita imannya belum cukup, sehingga kita pakai akal kita, tanya ini, tanya itu, masa depan kami gini. Tapi kalau iman itu nggak perlu banyak bertanya, susah. Percaya. Oke. Dua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini berkat pertama. Akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Ini berkat yang kedua. Serta membuat namamu masyhur. Ini berkat yang ketiga. Dan engkau akan menjadi berkat. Ini yang keempat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Ini berkat yang kelima. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. 6. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ada 7 berkat. Angka 7 dalam pelajaran angka-angka di Alkitab bicara sempurna, angka sempurna. Luar biasa, Allah selalu sempurna. Apapun yang diberikan dalam hidup kita, umat-umat ketebusan selalu sempurna. Gak pernah Allah kasih yang nomor 2. Dia selalu kasih yang terbaik buat kita. Buat masing-masing orang mungkin beda, tapi selalu yang terbaik. Buat si A terbaik, buat si B terbaik. Bentuknya belum tentu sama, mungkin bisa juga sama. Kita kadang-kadang kasih Tuhan yang nomor 2, nomor 3. Ya atau iya, saudara-saudara. Kita belajar itu, ya. Kita belajar seperti itu. Kenapa? Sekarang pertanyaannya kan kenapa? Kok Tuhan suruh Abraham pergi dari negerinya, lingkup yang besar negerinya, kemudian keluarganya, lebih kecil lagi, kemudian rumah bapakmu. Karena saudara-saudara tadi di sepanjang daerah Mesopotamia, itu pada umumnya mereka menyembah kepada dewa bulan. Gak bisa saudara kalau masih ada berhala-berhala. Kemudian Tuhan bekerja menyatakan kuasanya yang hebat, berkat janji berkatnya yang luar biasa. Kalau masih ada berhala, ya berhala zaman dulu kan patung gitu, dewa-dewa. Berhala zaman sekarang kan nggak seperti itu. Kemarin Pak Jo udah nyinggung ya, keserakahan termasuk sama dengan berhala. Ada berhala-berhala. Tuhan bukannya nggak mau nolong, Tuhan bukannya tidak mau memberkati, tapi kalau Tuhan berkati, masih ada penyembahan kepada berhala, nanti orang-orang bilang, tuh berhalanya hebat. Ya berhala zaman dulu kan dewa-dewa hebat, bisa nolong. Jadi masalahnya bukan Tuhan nggak mau menolong, Tuhan selalu ingin menolong. Tapi kalau ada berhala, ada penyembahan-penyembahan yang lain dalam bentuk apapun kepada Tuhan, itu nanti orang kan bilang, yang masih pegang berhala-berhala yang kelihatan itu, oh berhalaku maju. Makanya saya ingat waktu ada salah satu anak sekolah minggu kami dulu di sore yang kepalanya hidrosipalus gede. Roh Kudus memimpin dan saya mengatakan kepada orang tuanya, Pak, kalau anak ini mau didoakan kami hamba Tuhan, tolong jangan dibawa ke dukun-dukun. Sebab daerah sore yang dulu ada orang-orang Kristen yang ke dukun-dukun, saudara. Bahkan ada dukun juga, orang Kristen jadi dukun. Saya hanya bilang itu. Dan rupanya keluarganya, bapaknya oke. Kami hanya 2 kali datang, tapi karena sudah pegang firman, saudara, 2 kali datang dalam 2 minggu, kempes, pulih seperti biasa. Jadi ini masalahnya. Berhala harus disingkirkan. Ya buat kita zaman modern mungkin tidak menyembah berhala seperti itu lagi. Tapi kalau masih ada keserakahan misalnya, dan nanti ada hal yang lain juga di khotbah saya, ya itu harus disingkirkan juga. Penghalang, berhala itu penghalang untuk Allah bekerja, menyatakan kuasanya, kemuliaannya, janji-janjinya kepada kita sekalian. Ya saya di sini. Allah tidak bisa bekerja kalau masih ada penyembahan berhala di hidup orang percaya. Allah berfirman kepada Abraham itu ada satu katanya yang kelebihan. Allah berfirman kepada Abraham. Tetapi realitanya saudara, tetapi Terah ayahnya yang memimpin perjalanan tersebut.
Allah berfirman bukan kepada Terah, tetapi kepada Abraham. Tapi Terah, karena Terah adalah ayah daripada Abraham. Tapi ini ada akibatnya, saudara. Nanti kita lihat nanti. Kita lihat ayatnya, Kejadian 11 ayat 28 sampai 32. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Diska. Sarah itu mandul, tidak mempunyai anak. Jadi Sarah sejak dari Ur Kasdim menikah dengan Abram mungkin berapa tahun, nggak tahu bagaimana, orang tahu atau enggak, tetapi mandul. Jadi kemandulan Sarah itu sejak masih di negeri kelahiran mereka di Ur Kasdim. Mungkin dalam usia yang belum terlalu tua. Ayat 31 perhatikan. Lalu Terah membawa Abram, anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Haran bukan tujuan. Tujuan Tuhan kan Kanaan. Ya kan, yang berlimpah susu dan air madu. Bukan tujuan, menetap di sana. Ada satu yang saya kelewat, saya tambahin. Jadi sejak semula tadi saya kelewat, harus keluar dari lingkungan yang tidak berkenan kepada Tuhan dalam bentuk apapun lah itu. Harus keluar supaya Allah bisa bekerja dengan segera, dengan maksimal, memberkati hidup kita, memakai hidup kita, menyatakan kemuliaannya, menyatakan janji-janjinya dan lain sebagainya. Saya diingatkan kata gereja itu kan kalau dalam bahasa Spanyol kalau saya tidak salah itu igreja. Itu artinya dipisahkan keluar. Itu artinya gereja dipisahkan keluar dari hal-hal apapun yang tidak berkenan kepada Tuhan, dari dosa, hal-hal duniawi dan sebagainya. Itu artinya itu Tuhan mau menyendiri. Makanya ketika bangsa keturunan Abraham sudah jadi bangsa yang besar, diberkati Tuhan secara jasmani di Mesir, Musa oleh Tuhan disuruh mimpin supaya keluar dari Mesir. Firaun kan menahan. Itu gambaran iblis. Iblis menahan. Kalau kita ingin keluar dari hal-hal yang sifatnya duniawi, yang berdosa, iblis menahan, saudara. Tapi dengan kuasa Tuhan yang hebat, Musa berhasil. Dan itulah sebenarnya makna gereja itu, dipisahkan keluar. Menjadi kumpulan-kumpulan jemaat lokal banyak, tapi jemaat manapun, dari gereja manapun harus ada di dalam komunitas gereja masing-masing, harus dipisahkan dari hal-hal yang duniawi. Walaupun mungkin prosesnya sangat lama. Sebab Tuhan gak bisa bekerja dengan maksimal kalau masih ada berhala-berhala di dalam kehidupan komunitas tubuh Kristus. Ya. Terah dalam bahasa Ibraninya, Terah dalam bahasa Ibraninya, ya, Terah itu ada dua arti. Arti pertama stasiun. Ya, zaman dulu kan nggak ada stasiun. Ya, stasiun itu kan kalau kita perjalanan, saya kadang suka pulang ke Tegal naik kereta. Dari Bandung ke Tegal banyak stasiun persinggahan. Kalau di Cikampek singgah agak lama karena lokonya ganti. Jadi kalau dari Bandung mau ke Tegal kan ke arah timur, dia mesti ke arah barat dulu. Cikampek, sampai Cikampek ini kan Jakarta. Nanti dari Cikampek plus kepala yang dari Bandung lokomotif dilepas, yang di ujung sini yang diganti loko, jadi jalannya gitu. Kan kereta nggak bisa muter-muter kayak mobil. Jadi stasiun zaman dulu kan ya bukan stasiun, tempat persinggahan lah. Ya seperti saya ilustrasikan seperti Cikampek seperti itu. Dan delay, tunda. Ya kalau sudah naik pesawat kadang-kadang karena sesuatu lain hal kan pesawat suka di-delay, ditunda gitu kan. Sehingga karena pesawat ditunda karena ada masalah, sehingga perjalanan kita menjadi tertunda. Ini karena Terah yang mimpin. Ya. Jadi ada perlambatan waktu untuk sampai ke Kanaan yang Tuhan janjikan. Dan kemudian menetap di sana, menetap di Haran, kota yang
kurang lebih situasi kondisinya sama dengan di Ur. Padahal harus dikeluar dari sana. Sepanjang Mesopotamia tadi daerah yang luas, dan perjalanan dari Ur sampai ke Haran. Ur itu ada di selatan, Haran ada di utara, itu sekitar 1000 km. Nanti dari Haran masuk ke Kanaan sekitar 2000 km. Jadi itu luas. Mesopotamia itu kebanyakan mayoritas menyembah kepada dewa bulan. Dan saudara-saudara, kata Tera, ini saya lanjutkan, biasanya dianggap berhubungan dengan dewa bulan dan dibandingkan juga dengan Turahi, sebuah tempat dekat Haran. Itu arti kata Tera. Jadi ada kemungkinan, kita nggak tahu persis, tapi ada kemungkinan Tera juga masih menyembah dewa bulan. Terah yang memimpin akhirnya belum sampai ke Kanaan yang Tuhan janjikan, dan menetap. Kata menetap ini berarti bukan sebulan 2 bulan, berarti kan lama, mungkin bertahun-tahun. Kata menetap di Haran. Inilah saudara, kalau berhala yang memimpin kehidupan kita, kadang-kadang kita bisa menetap lama. Hidup kita dikuasai oleh berhala. Ya, berhala modern, ya kan, nanti saya kupas di bawah. Termasuk salah satunya keserakahan, dan itu keserakahan itu kan macam-macam serakah. Ya kan? Ini kalau sebab itu kita harus mau dibersihkan dari segala macam berhala-berhala yang ada dalam kehidupan kita. Tentu bukan patung, tapi hal-hal yang lain. Salah satunya adalah keserakahan seperti yang disampaikan oleh Pak Jo ya minggu kemarin. Jadi tertunda perjalanan Abraham sesuai firman tertunda cukup lama. Ayat 32-nya mungkin saya baca dulu ayat 32-nya. Umur Tera ada 205 tahun lalu ia mati di Haran. Tera harus mati. Segala bentuk berhala dalam bentuk apapun harus mati, harus tidak ada dalam kehidupan kita. Baru Allah bisa bekerja dengan maksimal. Harus mati. Saya lanjutkan. Jadi sudah lihat tertunda ya. Jadi nggak mulus juga perjalanan iman Abraham. Banyak faktor. Salah satunya faktor ayahnya Tera. Tapi Abraham kan sabar, saudara. Nanti ya, itu bagian yang berikutnya mungkin yang akan datang. Masih adanya berhala dalam berbagai bentuk dalam hidup orang percaya membuat Allah tidak bisa dan menunda berkaya menggenapi janji-janjinya. Kita sendiri yang menunda kalau masih tetap bergerak dengan berhala-berhala yang ada dalam kehidupan kita. Allah nggak bisa bekerja, menunda. Kita yang menunda. Itu sebuah kebodohan ketika masih tetap memelihara berhala-berhala yang ada dalam kehidupan kita. Tidak bisa berkaya dan menggenapi janji-janji Tuhan yang luar biasa. Berhala adalah apapun dan siapapun yang kita kasihi dan perhatikan lebih daripada Tuhan dan firman-Nya, itu berhala. Apapun, hobi, kesenangan, yang kita perhatikan lebih daripada memperhatikan Tuhan dan firman-Nya. Untuk hal-hal dunia, tontonan-tontonan dunia, mungkin kita bisa berjam-jam. Untuk kita bersekutu dengan Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan, merenungkan firman, mungkin setengah jam aja susah, barangkali seperti itu. Saudara, berarti itu jadi berhala. HP ini sangat bisa jadi berhala. Ini berhala zaman modern. Walaupun HP nggak salah, tergantung siapa yang pakai sih. Ya, kita bisa pakai HP untuk kemuliaan, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita bisa pakai juga untuk hal-hal dunia. Terserahlah kebijaksanaan masing-masing. Bukan bijaksana sebenarnya. Ya, kita harus melatih itu. Jadi kalau tadinya HP buat urusan dunia, tontonan dunia, 3 jam kurangin dong. Jadi 2 jam. Yang 1 jam tambahin untuk gali firman, ya, melayani online, memberitakan firman di grup-grup yang begitu banyak dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat 2 Timotius 3 ayat 1-5, tapi saya nggak mau bahas semua karena terlalu panjang. Saya hanya akan ambil ayat 2-nya saja.
Itu cuma bagian A-nya saja. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini nubuatan. Sekarang kita mengalaminya. Benar-benar sukar. Untuk hidup benar, hidup kudus, hidup setia, taat sama Tuhan sukar. Terlalu banyak godaan dunia. Terutama lewat HP. Ya, saudara. Jadi HP memang harus dikuduskan juga. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ini berhala yang paling besar dalam hidup manusia. Manusia akan mencintai dirinya. Ini nubuatan. Berarti akan terjadi dan sudah terjadi sekarang. Banyak manusia mencintai dirinya sendiri. Enggak lagi mencintai orang lain. Enggak lagi apalagi mencintai Tuhan. Ini berhala. Berhala paling besar adalah ego kita. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka dari sejak itu dan kemudian manusia lahir dari generasi ke generasi, itu salah satu akibat dosa adalah manusia menjadi makhluk ego. Egosentris, bukan kristosentris, bukan segala sesuatu berpusat kepada Allah. Ego. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Berarti ini akan terjadi dan mungkin sudah terjadi kalau kita memperhatikan kehidupan manusia secara global. Orang begitu sangat egois, mencintai dirinya sendiri. Itu berhala yang menurut saya paling besar adalah ego. Makanya di dalam Tuhan kan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Kita harus mencapai target itu dengan pertolongan Roh Kudus. Mencintai diri sendiri ini berhala yang segala sesuatu kan karena itu. Serakah karena dirinya sendiri. Nanti apalagi karena dirinya sendiri. Sebenarnya mencintai diri sendiri ini kan eksklusif ya, terlalu berlebihan. Sebenarnya nggak perlu, saudara. Kalau kita di dalam Tuhan, harusnya cinta Tuhan kepada kita yang ajaib, yang nggak lekang oleh panas, ya, nggak saudara, itu harusnya cukup buat kita. Kita harus sampai kepada satu tahap kondisi. Kasih Yesus ada cukup buat saya. Kalau kasih Yesus cukup, kita nggak perlu lagi mencintai diri sendiri. Itu menjadi dosa. Kasih Yesus cukup. Kadang-kadang banyak orang Kristen karena masih berusaha mencintai diri sendiri, merasa kasih Tuhan belum cukup. Itu yang harus kasih Yesus cukup. Kalau kasih Yesus cukup, Yesus mengasihi saya lebih daripada saya mengasihi diri sendiri. Ya kita nggak perlu, makanya kan kita di sini Tuhan cukup. Mazmurin, kasih kepada orang lain, selalu perintah Roh Kudus kan seperti itu. Keluar karena kasih Yesus saja cukup. Dan menjadi hamba uang. Serakah soal uang. Ya kan serakah soal uang. Padahal doa Bapa kami Tuhan ajarkan asal ada makanan dan pakaian cukup. Menjadi hamba uang kan hidupnya diperbudak oleh uang. Serakah. Padahal ada jaminan Tuhan dicukupin. Soal kekayaan itu kan gimana Tuhan? Ada banyak anak-anak Tuhan, mungkin hamba Tuhan juga diberkati dengan kekayaan. Tentu tapi harus mengerti juga apa maksud Tuhan memberi kekayaan itu kepada kita. Menjadi hamba uang sehingga orang menghalakan segala macam cara. Ya kan? Uang dibutuhkan di dunia. Sangat dibutuhkan, tanpa uang katanya nggak bisa beli sesuatu. Tapi di dalam kerajaan surga tidak selalu dibutuhkan. Ya kan, gereja mula-mula contohnya. Yang miskin juga dicukupin karena orang yang diberkati dengan kekayaan membagi kekayaannya kepada masing-masing orang sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang kekurangan. Jadi itulah sebenarnya mixnya seperti itu. Jadi yang miskin ya rendah hati, yang kaya juga dibagi. Itu gereja mula-mula menjadi contoh ya, menjadi contoh di mana tidak ada hamba uang. Selalu ada orang yang punya berkat kekayaan dijual dan uangnya diletakkan di kaki rasul-rasul dan kemudian dibagikan kepada semua orang jemaat gereja mula-mula, sehingga kata firman Tuhan tidak ada seorang pun yang kekurangan. Ayat 5-nya saja saya baca, yang lain-lain nanti terlalu panjang ya, saya hanya ingin ambil itu. Ini orang-orang yang seperti ini yang ada berhala-berhala modern dalam hidupnya, yaitu egonya, cinta uang, keserakahan, sebagainya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu.
Mungkin masih setia secara fisik, nggak pernah ninggalkan ibadah. Ya kalau sekarang baik ibadah offline, baik ibadah online, nggak pernah. Tapi ada berhala-berhala di dalam kehidupannya, berhala-berhala modern. Seperti cinta uang, egosentris, egois, dan lain sebagainya. Jadi nggak menikmati janji Tuhan, 2 orang 3 berkumpul karena namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Apalagi dalam sebuah ibadah banyak orang, tentu hadirat Tuhan akan lebih besar. Tuhan bekerja dengan lebih besar kalau semua dengan hati yang murni, hati yang sudah dibersihkan dari segala macam berhala. Jadi kita nggak bisa menilai secara itu saja. Jauhi, kata Paulus, jauhi mereka itu. Beribadah hanya secara rutinitas, tapi kuasa ibadah ditolaknya. Mereka memungkiri kekuatannya. Jadi harus didoakan, harus dilayani supaya berhala-berhala yang begitu banyak disingkirkan sedikit demi sedikit dan lain sebagainya. Sekarang Filipi 3 ayat 18-19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ini di akhir zaman banyak orang, banyak pengikut Tuhan yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ini ciri-ciri di akhir zaman ini orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Tuhannya perut, bertuhankan perut. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Ada yang mau jawab? Dikit aja. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Benar? Iya, bukan hidup untuk makan. Kalau hidup untuk makan kan kita akan makan. Apalagi duit banyak, apalagi sekarang tinggal pakai HP ke restoran tertentu, pesan makanan ini, datanglah, kita nggak usah susah pergi ke restoran kayak zaman dulu. Tinggal pakai HP, saudara mau makan macam-macam juga bisa, asal duitnya banyak. Kecuali nggak ada duit mungkin ya enggak, mungkin ya kan tinggal pakai HP, datang, kita jadi raja, kayak raja ongkang kaki. Saya juga mungkin dulu seperti itu, walaupun tidak berlebihan sih, tapi saya makan apa aja makan, minum apa aja minum, nggak ada pantangan. Tetapi Tuhan izinkan mengalami gula darah seperti ini, akhirnya saya sekarang belajar makan untuk hidup, ya makan sehat. Apalagi yang ada gula, makannya tentu benar-benar diet yang namanya gula, yang namanya karbo, dan lain sebagainya. Saya belajar, ya walaupun mungkin belum pinter, tapi saya belajar. Ternyata nggak bisa makan semua buah-buahan. Ada yang glikemiknya tinggi, itu mempengaruhi gula darah naik. Sayur juga ada yang. Jadi sekarang makan buah, makan sayur pilih-pilih. Yang glikemiknya rendah, jadi makan yang tidak membuat gula darah melonjak seperti itu dan lain sebagainya. Perut dan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Bukan nggak boleh mikir, tapi semata-mata. Jadi nggak pernah mikir yang di atas, nggak pernah mikir soal kerajaan surga, soal kebenaran firman, semata-mata duniawi. Ini ciri yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Dan perut di dalam bahasa Yunaninya itu dipakai kata koilia, itu berarti 2, perut dan rahim. Ya perut kan, rahim juga kan ada di bawah perut. Tuhan mereka, katakan tadi Paulus, ialah perut mereka. Ini bicara Tuhannya makan, minum, dan seks. Rahim ini bicara alat kelamin kita ada di bagian bawah. Tuhannya itu yang dikejar, cuman itu, dan ini HP ini sangat mungkin orang bisa lihat hal-hal yang berbau porno di sini. Dan kadang-kadang di atasnya hal-hal yang berbau porno dalam bentuk apapun, di bawahnya khotbah. Sudah seperti itu HP.
Maka dulu saya pernah katakan Taman Eden modern mungkin HP. Atasnya hal-hal berbau porno, bawahnya khotbah. Jadi godaan sangat besar, saudara. Bertuhankan perut, makan minum juga bisa lewat ini. Ada banyak grup yang, jadi jangan masuk ke sana. Ada banyak grup yang menawarkan hal itu, pelacuran lewat hal itu. Bahkan juga bukan cuma pelacuran, ada perkumpulan janda-janda muda. Foto status yang dipasang perempuan yang penampilannya begitulah, seperti itu. Ada macam-macam. Ada yang menawarkan kalau berteman dengan mereka, kalau berteman, you can see my body, katanya. Engkau bisa melihat tubuhku. Ini perempuan-perempuan, berapa kali, karena saya memang aktif di dunia maya, saudara, jadi menemui juga yang seperti itu, mengalami juga, menawarkan ayo berteman. Kalau berteman itu, janjinya seperti itu. Jadi ini bertuhankan perut. Itu menjadi seteru salib Kristus. Roma 16 ayat 17 dan 18. Paulus lagi kepada sidang jemaat di Roma. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Jadi melayani bukan melayani Tuhan, berarti kan ini di dalam kekristenan sendiri, bukan di luar. Tapi mereka bukan melayani Kristus, berarti kan mereka ini pengikut Tuhan. Yang Paulus katakan di Roma ini, bukan melayani Kristus dalam pengingingan apalagi pelayanan, tetapi melayani perut mereka. Bicara soal makan minum ini keserakahan luar biasa. Keserakahan akan semakin memuncak, segala dosa akan semakin memuncak. Semakin dekat kedatangan Tuhan, yang kedua kali akan semakin memuncak. Nanti akan dibinasakan oleh Tuhan. Jadi kalau kita tidak double portion dalam pengingat pada Tuhan, kita akan terbabit, saudara. Itu yang dikhawatirkan. Kita akan tergerus, bisa tergoda dan lain sebagainya, dan jatuh dalam dosa. Beberapa tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Lukas banyak tanda ya. Ini saya cuma ngambil yang di sini aja. Belasan tanda menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Lukas 17 ayat 26 sampai 30. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh, masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Makan minum, kawin mawin, bertuhankan perut. Bukan zaman sekarang aja, zaman dahulu juga terjadi dan kita tahu akibat semua mati kecuali Nuh, keluarganya dan yang ada di dalam bahtera. Demikian juga yang terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Makan minum disebutkan lagi, jadi porsinya berat ini, makan minum. Ya kan? Disebutkan lagi, tapi sekarang pasangannya mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Itu yang dikejar, menjadi hamba uang mungkin tanpa disadari. Hanya mikirin bisnis, enggak mikirin Tuhan. Makan minum. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Saudara, nggak ada jalan lain selain kita meningkatkan kualitas dan kuantitas pengiringan kita kepada Tuhan. Mengizinkan Tuhan segala berhala yang ada di dalam hati kita itu dibasmi, dibersihkan hati kita dari segala macam berhala.
supaya Allah bisa bekerja dengan maksimal. Bagian ayat terakhir Hakim-Hakim 6 ayat 25-27 soal Gideon, saudara sudah mengerti ya. Jadi saya tidak menguraikan panjang lebar, gak perlu baca ayatnya, hanya ayat yang saya perlu baca aja. Tentu pada waktu itu latar belakangnya saya ceritakan sedikit. Pada waktu itu zaman hakim-hakim, bangsa Israel berdosa lagi kepada Tuhan, berjaat kepada Tuhan, mereka menyembah dewa-dewa Baal, sehingga akhirnya datanglah bangsa Midian, bangsa Amalek dan bangsa-bangsa dari timur menyerbu Israel pada waktu itu. Mereka menjajah tidak lama, hanya 7 tahun. Tetapi 7 tahun itu mungkin hampir seperti 70 tahun barangkali. Karena apa? Setiap rombongan mereka yang besar dengan pasukannya datang, itu semua bahan makanan yang ada di Israel diangkut habis. Semua lembu sapi, binatang-binatang ternak diangkut habis. Sehingga dalam masa hanya 7 tahun, bangsa Israel itu menjadi sangat melarat. Mereka menjadi sangat ketakutan, bahkan mengiris gandum juga mereka mesti sembunyi-sembunyi di tempat pemerasan anggur. Biasanya pemerasan anggur zaman dulu kan gali lubang dalam-dalam, kan anggurnya mungkin banyak. Merasnya di situ dengan diinjak-injak, bahkan ada dengan menari-menari di atas meras anggur itu, disitulah mereka sembunyi. Jadi luar biasa. Kemudian mereka berseru-seru pada Tuhan, dan setiap kita kalau ada masalah berseru bersama Tuhan, Tuhan jawab, akhirnya Tuhan datang kepada Gideon. Tuhan memakai Gideon. Ya, dan kita sudah tahu peristiwa itu luar biasa. Gideon hanya dengan 300 pasukan, bahkan bukan Gideon yang bertindak, Allah sendiri yang bertindak ya. Saya baca bagian ayat 25-27. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnya lah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukanlah pada waktu malam. Allah mendengar seruan daripada bangsa Israel, karena biar bagaimana mereka adalah pilihan Tuhan. Tetapi ada sesuatu, Allah akan memakai Gideon. Tapi ada sesuatu yang harus dikerjakan, yaitu merubuhkan mezbah Baal yang ada di rumah Gideon sendiri, yaitu yang didirikan ayahnya. Karena Allah nggak bisa bekerja, rubuhkan. Dan kalau saudara baca terus, nanti saudara bisa baca sendiri di Hakim-Hakim pasal 6 dan 7 mungkin. Saudara, itu luar biasa. Akhirnya terjadi ketika Gideon sudah mengikuti perintah Tuhan, merubuhkan mezbah Baal, mungkin mezbahnya tinggi-tinggi seperti itu, robohkan semua, diganti dengan mezbah Tuhan. Tuhan bekerja dan luar biasa. Kegentaran terjadi di kemah-kemah orang Midian dan sekutunya. Bahkan akhirnya mereka saling tikam satu dengan yang lain. Itulah kalau Allah bekerja nggak usah susah-susah. Kadang-kadang nggak selalu kita yang harus bertindak. Allah sendiri yang bertindak. Karena apa? Mezbah berhala sudah dirobohkan. Berhala harus di bumi hanguskan dari hidup kita untuk selama-lamanya. Ya, berhala banyak, saya juga mungkin nggak bisa bicara semua ya, nanti mungkin lain waktu. Karena ini yang menghalang-halangi Tuhan bekerja menyatakan kuasa dan pertolongan. Karena Allah sama sekali tidak bisa sedikit pun dipersekutukan dengan berhala-berhala dalam bentuk apapun. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Berhala modern kan yang nggak kelihatan, bukan patung-patung seperti itu lagi, walaupun masih ada orang yang menyembah patung-patung seperti itu. Nggak bisa, saudara. Kita harus pilih. Bagi saudara yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, masih tetap mezbah berhala-berhala dalam bentuk apapun didirikan, Allah nggak bisa menolong kita, walaupun selalu ingin, tapi harus bersih dulu. Sehingga Allah leluasa
menyatakan janji-janjinya, kebesarannya, kemuliaannya, pertolongannya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan mendapat tempatnya terutama di hati kita. Kalau firman Tuhan siang hari ini mendapat tempat yang utama, saudara, kau lihat, apapun masalahmu Tuhan akan bereskan. Ya, engkau tidak usah bertindak seperti Allah pernah berfirman kepada Musa dan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir dikejar tentara Firaun. Allah akan berperang, ganti kamu, katanya. Tuhan memberkati kita semua. Saya ingin menyanyi satu pujian. Ini memang lagu gembira sih, tapi dalam nada penyembahan. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau bersimpuh, duduk di kaki Tuhan. Kita berdoa kepada Dia. Bangkit, haleluya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah sudah bangkit. Tentu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentu ingin Allah bangkit dalam kehidupan kita, sehingga setiap masalah apapun Tuhan bereskan. Tetapi saudara, untuk Allah bangkit setiap saat dalam kehidupan kita, saudara harus menguburkan mezbah-mezbah berhala dalam bentuk apapun yang masih ada dalam hati kita. Bahkan minta Tuhan jelaskan kalau ada yang saudara belum sadari, ada berhala-berhala yang ada di hati saudara. Allah gak bisa bangkit kalau berhala itu masih ada. Dia akan bangkit seperti bangkit mengalahkan musuh-musuh daripada bangsa Israel, bangsa Midian, CS Tuhan. Dengan dahsyatnya saudara, ketika mezbah Baal dirobohkan oleh Gideon, itu cara Allah bekerja. Harus seperti itu saudara komunikasi Tuhan. Sebab itu mari biarlah, artinya yang berhala-berhala yang kita sudah tahu, kita bertobat dan tidak melakukan lagi, supaya benar-benar hidup kita berkenan kepada Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan bukan di kehidupan orang lain, tetapi di kehidupan kita sendiri, supaya hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sebab untuk itulah kita dipanggil Allah bangkit. Sekarang mengertilah kami Tuhan, mengapa kadang-kadang pertolongan Tuhan sepertinya lambat dalam hidup kami. Padahal masalah kami sudah begitu banyak, padahal masalah kami sudah sangat berat. Tuhan, sekarang kami mengerti, mungkin masih ada berhala-berhala dalam hati kami, dalam hidup kami Tuhan, sehingga menjadi penghalang untuk Kau bangkit, menyatakan pertolongan dan kuasa-Mu yang sangat dahsyat Tuhan.
Sebab itu Tuhan, bersihkanlah hati kami dari berhala-berhala. Beritahu kami pribadi lepas pribadi berhala apa saja yang masih ada dalam hidup kami. Tuhan, kami tidak mau ada mezbah penyembahan kepada segala macam berhala Tuhan. Tetapi biar dalam hati kami, dalam hidup kami hanya ada satu mezbah, yaitu mezbah penyembahan kepada Allah yang hidup di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Supaya hidup kami ini berbahagia dan beruntung dan boleh berkenan dan menjadi saksi-Mu ya Bapa. Lawatlah Tuhan umat-umat-Mu satu persatu Tuhan, yang saat ini ada di gereja, yang ada di rumah masing-masing, yang sedang beribadah online dengan kami. Mungkinnya karena satu lain hal belum bisa beribadah online atau karena halangan apa kami tidak tahu. Lawat Tuhan, dan siapapun yang di waktu yang akan datang mendengarkan khotbah ini, mungkin dia bukan jemaat di tempat ini, dia adalah orang Kristen lain, tetapi kalau dia sepakat dengan firman Tuhan, Engkau juga bangkit Tuhan. Bagi mereka Tuhan, kalau Engkau bangkit, siapakah yang lawan kami? Tidak ada. Segala lawan akan hancur, iblis pun akan hancur, lenyap Tuhan, dan lain sebagainya. Terima kasih Bapa. Biar tanamkan firman-Mu di hati kami, jadikan tanah hati kami yang baik, sehingga ketika kami mendengar firman dan mengerti, kami bertumbuh. Ada yang 30 dan berbuah, ada yang 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan menyempurnakan lebih jauh kebenaran firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan dengan segala keterbatasan hamba. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan angkat satu pujian, Berilah yang baik, dan saudara yang di gereja yang ingin berikan persembahan, silakan masukkan di kotak. Di rumah juga saudara bisa ambil HP, saudara bisa kirim lewat bank internet ke nomor-nomor akun gereja dan lain sebagainya. Berilah yang baik. Memberkati, membalas segala persembahan saudara bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan tamatkan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dan anugerah yang luar biasa dari Allah yang telah menjadi Bapa kita yang kekal. Terimalah cinta kasih Yesus yang ajaib, pengajarannya yang luar biasa. Terimalah kekuatan, penghiburan, pimpinan, pengajaran dari Roh Kudus yang menyatukan kita sebagai tubuh Kristus di tempat ini, sebagai tubuh Kristus secara global, mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita.